teman-teman, selamat pagi. Pagi. Lebih semangat dong, tadi kan udah pemanasan dulu. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Puji Tuhan. Teman-teman, kita habis melewati minggu yang panjang ya. Minggu lalu dari ada Valentine, terus habis itu ada Imlekan, terus baru teman-teman di kantor mungkin juga ada yang mulai ibadah puasa. Pasti teman-teman kayak merasa, banyak banget sih perubahan setiap hari ini, kayak ada aja yang baru ya. Pasti capek ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita tuh kan mau merayakan masa prapaskah kita teman-teman. Jadi kita akan mulai menyalakan lilin kita dari yang paling pertama. Sambil menyalakan lilin, marilah kita menyanyikan lagu Berbaliklah pada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan Teman-teman, hari ini kita memilih untuk berdiri bagi Tuhan. Kita berhimpun bukan sekedar hadir, tapi kita menyatakan bahwa hidup kita berpihak hanya kepada Tuhan. Marilah kita dengan berdiri memuji Dia dengan menyanyikan lagu Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Teman-teman pemuda yang kasih Tuhan, mari kita awali kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman, khotbah kita hari ini akan membahas temanya tentang stand for the right one. Aku mau kasih kisi-kisi sedikit ya, semoga nyambung nanti. Teman-teman mungkin pernah gak sih tergoda untuk mengambil jalan pintas, shortcut? Kayaknya tuh lihat lebih cepat, lebih gampang, lebih menguntungkan buat kita. Tapi sebenarnya shortcut itu menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang-kadang hidup menawarkan pilihan yang serba cepat, serba mudah. Kayak contohnya nih, bisa kaya raya tanpa kerja keras, naik jabatan tanpa proses, berhasil tanpa perjuangan,
Bahkan dalam hal sekecil apapun, kayak misalnya ambil cheat code nih buat main game. Kita kadang dicobai untuk menggunakan cara instan dan mencari celah supaya nggak usah susah payah. Tapi firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa pencobaan adalah bagian dari perjalanan iman. Dari 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi setiap godaan itu adalah pertanyaan yang sama. Kamu mau berdiri di pihak siapa? Di saat yang mudah terasa benar, dan yang benar terasa berat. Kita diingatkan bahwa kemenangan bukan soal kuat, tapi soal setia. Nah, marilah kita menyanyikan lagu ini sebagai komitmen untuk tetap berdiri di pihak Yesus. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Nah, teman-teman, saya mau ajak teman-teman refleksi atau jujur lah ya di hadapan Tuhan nih. Berapa kali sih kita tahu mana yang benar, tapi kita tetap memilih yang salah tapi lebih gampang? Berapa kali kita memilih hal-hal yang salah itu dan membenarkan diri gitu? Dan kita berkata, yang lain juga gitu kok. Mungkin yang kita lakukan tuh bukan hal yang ekstrim ya, tapi kita tahu ada beberapa area di dalam hidup kita di mana kita tidak berpihak kepada Tuhan. Kita nggak stand for the right one. Di lagu berikut ini kita mau sama-sama merefleksikan hal tersebut. Dengan baiknya yang pertama kita nyanyikan bersama, bait kedua dinyanyikan oleh perempuan saja, yang pria boleh berdoa, dan bait ketiga sebaliknya, kemudian bait keempat kita nyanyikan bersama. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di
berdoa. Ya Tuhan, kami sering tahu mana yang benar. Namun, hati kami mudah goyah oleh rasa takut tertinggal, takut dianggap gagal, takut tidak cukup baik, dan tidak secepat orang lain. Dalam ketakutan itu, kami mulai membenarkan hal yang salah, yang lama-lama jadi kebiasaan, dan menjauhkan kami dari terang-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami lebih memilih yang nyaman daripada yang benar, lebih memilih diterima lingkungan daripada menyenangkan hati-Mu. Pulihkanlah keberanian kami untuk berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kehendak-Mu. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Teman-teman, dengan bangkit berdiri, mari kita nyanyikan sekali lagi Di Muka Tuhan Yesus. Bagi setiap dari kita yang telah mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Marilah kita saling menyampaikan salam damai. Teman-teman, kita tidak berdiri sendirian. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Penebusan Kristus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi juga memanggil kita untuk hidup berbeda. Marilah kita menyanyikan lagu ini, Kita Sudah Ditebus Olehnya. Mari bawa padanya
bersyukur ya Allah yang Maha Kasih untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bangun di hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berbakti kepada Tuhan saat ini ya Tuhan dengan segala keberadaan diri kami. Kami rindu untuk bisa merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Di tengah segala tantangan dan pergumulan yang mewarnai kehidupan kami tidak bisa melakukannya seorang diri, tapi kami percaya ya Tuhan, kami bisa terus menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika Tuhan yang menolong setiap kami. Ketika hikmat Tuhan, pertolongan dari Tuhan yang memampukan setiap kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dalam keseharian kami. Karena itu berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Menjadi dasar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak sekedar membaca, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Hosiana. Shalom teman-teman pemuda yang kasih Tuhan. Senang dan bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman pemuda di GKI Samanhudi. Salam kenal, saya Pendeta Ivon dari Jemaat GKI Jalan Bekasi Timur. GKI Bekasi Timur bukan Bekasi sebelah timur sana teman-teman, melainkan masih di Jakarta Timur, dekat stasiun Jatinegara. Jadi teman-teman yang mungkin naik kereta dari stasiun Jatinegara, lokasi gereja kami ada dekat situ. Teman-teman yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Stand for the Right One. Tadi liturgos sudah sedikit banyak menjelaskan tentang tema kita ya hari ini ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut mendalami tentang firman Tuhan dalam kaitan tema kita hari ini teman-teman, ada sebuah video yang bisa kita saksikan bersama. Apakah bisa ditayangkan?
をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。 IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンド、いつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, walaupun ini konteksnya di Jepang dengan teknologi yang sudah semakin canggih, tapi sadar atau tidak, kita sedang ada di dalam dunia yang teknologinya semakin maju dan semakin canggih. Walaupun mungkin ya Indonesia belum lah ada bis tanpa supir atau tadi traktor otomatis, terus dan yang lainnya konsultasi dokter jarak jauh dan secanggih di Jepang, tapi sadar atau tidak kita sedang mengalami kemajuan teknologi yang sangat cepat itu. Bukankah saat ini juga semuanya yang ada dalam genggaman kita, handphone kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita bisa kalau mau akses informasi dengan cepat, dengan mudah, tinggal apa? ChatGPT gitu ya. Kalau dulu Google, sekarang makin maju lagi, kita bisa melakukannya dengan ChatGPT. Terus apa lagi? Kita lapar, kita mau ke mall, kita mau ke pesan tiket pesawat, tiket kereta dan yang lainnya, nggak usah harus capek-capek ke stasiun atau terminal dan seterusnya. Tinggal dengan menggunakan internet dan gadget kita masing-masing. Ya, kita bersyukur kita hidup di tengah teknologi yang semakin canggih. Boleh slide PowerPoint-nya ditayangkan? Tapi di sini teman-teman yang dikasih Tuhan, perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih, yang memudahkan manusia gitu ya, yang membuat hidup kita begitu cepat untuk mengakses segala sesuatu, mau berhubungan dengan siapapun, bahkan beda benua sekalipun kita bisa akses langsung dengan internet, dengan teknologi. Yang membuat manusia terbiasa dengan budaya instan. Nggak ada di antara kita yang kalau misalnya mau kirim pesan, kayaknya nggak ada ya, yang harus capek-capek ke kantor pos sekarang, nulis di kertas, terus kirim lewat pos. Rasanya sekarang semuanya udah pakai teknologi yang semakin canggih. Pakai email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang memudahkan manusia, yang membuat manusia terbiasa dengan yang namanya budaya instan dan cepat itu. Itulah kecanggihan dari teknologi kita. Tapi kelemahannya teman-teman yang dikasih Tuhan, karena kita terbiasa dengan budaya instan dan budaya cepat itu, kadang-kadang yang terjadi adalah menciptakan manusia dengan jalan pintas. Dengan konsep berpikir kalau misalnya ada yang cepat, ngapain lama prosesnya gitu ya. Tapi sayangnya teman-teman yang dikasih Tuhan, tidak semua jalan pintas membuat kita berada di jalan Tuhan yang benar. Karena ada orang-orang yang berpikir karena ya udahlah, ngapain harus berjuang capek-capek kerja. Sekarang kan bisa curang misalnya dalam pekerjaan. Atau bisa tergoda dengan apa misalnya. Ini tahun 2024 yang lalu teman-teman yang dikasih Tuhan. Ketika ada sindikat penipuan berkedok penggandaan uang. Tahun 2024 kan bukan tahun yang jadul ya, itu baru aja kita lalui. Baru tahun kemarin. Tapi masih ada orang-orang yang berpikir kalau mau kaya raya
Ngapain harus susah payah? Mereka akhirnya tertipu dengan sindikat penggadaan uang ini. Dan yang dilakukan oleh pelaku, ada 5 orang pelaku kurang lebih. Mereka punya modal uang palsu senilai 1 miliar rupiah untuk bisa memperdaya korban. Kemudian para pelaku itu melakukan peran berbeda dalam menjalankan aksinya, mulai mencari para korban. Ada juga yang mengaku sebagai keturunan kerajaan sehingga bisa menggandakan uang. Dan para korban itu dijanjikan kalau misalnya memberikan uang dengan kelipatan angka 3 juta dan seterusnya, maka dia akan dapat kelipatannya seperti itu. Bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat dari uang yang diberikan. Jadi kasih 3 juta, nanti dapatnya 30 juta. Dan sayangnya masih ada orang-orang yang percaya. Supaya makin percaya, si pelaku menunjukkan gepokan uang dari berbagai negara, mulai dari rupiah, dolar, euro, dan bukan hanya itu saja. Ada batangan emas, terus juga bitcoin, supaya apa? Supaya para korban ini percaya si pelaku ini bisa menggandakan uang. Di sini apa yang bisa kita lihat teman-teman, kalau di zaman sekarang ini masih ada aja orang yang percaya gitu ya. Oh, ada orang yang bisa menggandakan uang. Kalau gitu ngapain saya capek-capek kerja dan seterusnya. Toh kaya raya bisa dilakukan dengan cara yang cepat, dengan jalan pintas. Contoh yang lain misalnya, berapa banyak orang di Indonesia kalau kita lihat datanya yang terperangkap juga sama judi online. Gak apa-apa lah, keluar uang sedikit kan dapatnya banyak. Hati-hati teman. Terus juga pinjol. Gak apa-apa lah, bunganya kecil. Ngapain harus capek-capek berjuang kerja dan seterusnya. Pinjaman online ada zaman sekarang, mudah. Cuman apa syaratnya? Foto KTP gitu ya. Terus uang masuk ke rekening kita. Gak apa-apa lah, gak usah capek-capek kerja, gak usah jujur-jujur amat di tengah kerjaan kita. Kita bisa curang. Kita bisa melakukan segala cara, menghalalkan segala cara supaya bisa naik jabatan. Atau yang cara ekstrimnya, banyak orang yang memilih jalan pintas dengan cara apa? Bunuh diri. Menganggap bahwa ya udahlah, hidup juga nggak akan membuat saya nyaman, mudah, terus ngapain saya hidup? Lebih baik saya mati. Itu yang terjadi, realitanya di zaman kita sekarang ini. Dan yang juga yang dilakukan oleh banyak anak-anak muda. Semoga di antara kita tidak ada yang terjebak dengan jalan-jalan pintas seperti ini. Dan kalau kita perhatikan teman-teman yang kasih Tuhan, dalam bacaan Injil kita Matius, mungkin bukan pertama kalinya ya kita baca tentang kisah Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Jadi kalau kita lihat konteksnya, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi di titik-titik kritisnya Yesus yang benar-benar butuh makan, yang benar-benar capek, yang benar-benar, dia kan 100% manusia, 100% Allah juga. Jadi dalam sepenuhnya identitasnya, hakikatnya sebagai manusia, sebagai sosok yang berpuasa 40 hari, 40 malam, tentu saja merasa lapar yang luar biasa. Nanti kita akan lihat ketiga pencobaan yang dialami oleh Yesus ternyata masih sangat relate dengan kehidupan kita saat ini. Apa saja yang ditawarkan oleh iblis? Yang pertama, ketika iblis mencobai Yesus dengan mengatakan kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Konteksnya di situ teman-teman, Yesus sedang merasa lapar yang luar biasa. Kita seharian gak makan aja rasanya, kalau misalnya dari pagi terus baru ketemu sore, baru makan, itu rasanya aja laparnya udah luar biasa ya. Apalagi ini 40 hari, 40 malam. Apa yang iblis tawarkan kepada Yesus adalah sesuatu yang sangat amat dibutuhkan oleh Yesus sebenarnya. Roti, kebutuhan dasar manusia, makanan. Karena itu iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi
roti. Kemudian apa kata Yesus? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata godaan iblis bukan hanya di masa lalu aja ketika Yesus ada secara fisik, namun juga iblis bisa menggoda kita saat ini dengan sesuatu yang amat sangat kita butuhkan. Misalnya apa? Misalnya ketika kita merasa saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tapi iblis bisa menggoda kita dengan apa? Pekerjaan ini bisa kamu dapatkan, tapi pindah agama dulu. Bukankah itu yang terjadi? Sangat relate gitu ya. Pindah agama dulu supaya kamu bisa dapat pangkat, bisa dapat jabatan yang kamu inginkan. Atau contoh lain, misalnya ketika kita digoda untuk melakukan korupsi dengan dalih, ya udahlah semua orang kan juga melakukannya, curang sedikit di kantor nggak apa-apa. Di kampus menghalalkan segala cara nggak apa-apa lah, pakai orang dalam supaya bisa dapat universitas favorit. Pakai cara curang nggak apa-apa. Ada seorang pemuda di tempat kami teman-teman, dia adalah seorang penjual kain, penjual batik, pakaian seperti itu, dia punya toko. Suatu kali dia bercerita, Kak, waktu itu ada yang datang pembeli. Dia membeli lumayan, ada 20 potong kain. Satu potong kain kurang lebih harganya 100.000 seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh si pembeli ini adalah, saya mau supaya di notanya dituliskan harga lebih mahal, 200.000. Terus saya tanya, terus apa yang kamu lakukan? Ya udah, saya kasih nota kosong. Supaya apa? Supaya dia aja yang nulisnya. Menurut teman-teman itu salah nggak? Kalau misalnya dia benar-benar jujur, dia nggak akan kasih nota kosong itu. Dia akan tetap sesuai dengan apa yang harga seharusnya. Terus saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya udahlah Kak, nggak setiap hari saya dapat pembeli yang mau beli sampai 20 potong kain. Nggak apa-apa lah. Bukankah itu yang relate dengan kehidupan kita? Nggak apa-apa lah. Kan saya butuh kerjaan ini. Saya butuh uang ini. Kan untuk keluarga saya sendiri juga. Kan untuk masa depan saya. Dan seterusnya. Teman-teman hati-hati. Iblis bisa datang menggoda kita, mencobai kita dengan sesuatu yang amat kita butuhkan. Bahkan contoh lainnya, kan ketika iblis datang kepada Yesus yang sedang lapar gitu ya, yang sedang butuh makanan. Dalam konteks lapar teman-teman, kita bisa jadi orang yang sangat pemarah misalnya. Karena itu hati-hati. Perhatikanlah dalam segala perilaku kita, dalam segala hal apa yang bisa iblis goda atau iblis cobai dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Iblis bisa menggoda kita dengan sesuatu yang amat kita butuhkan. Baik itu pekerjaan, uang, dan yang lainnya. Yang kedua, ketika iblis yang pertama udah gagal. Tapi dia nggak mudah menyerah si iblis ini. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke pinggir bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Apa yang diminta oleh iblis kepada Tuhan Yesus adalah suruh jatuhkan diri ke bawah, nanti akan ada malaikat-malaikat yang akan menatang Yesus. Di sini dengan kata lain, iblis bisa mencobai kita dalam pembuktian eksistensi diri. Ketika iblis mengatakan, engkau kan anak Allah, kalau benar anak Allah, coba jatuhkan dirimu ke bawah. Teman-teman hati-hati dengan godaan atau cobaan yang menyentuh pembuktian eksistensi diri kita. Apalagi kalau misalnya kita kan kadang-kadang anak-anak muda ini kan merasa tertantang ya kalau nggak bisa melakukan sesuatu yang diminta oleh teman-teman kita. Cupu loh kalau nggak ngerokok. Cupu kalau misalnya nggak cobain obat ini. Cupu kalau misalnya nggak minum alkohol. Zaman sekarang mah anak muda
pergaulannya memang kayak gini. Gak usah alim-alim banget, alimnya di gereja aja lah, pas hari Minggu aja. Cupu kalau nggak free sex, cupu nggak pergaulan bebas, dan seterusnya. Cupu kalau nggak selingkuh, nggak punya banyak pacar, dan seterusnya. Disitulah eksistensi diri kita tertantang dan menganggap bahwa nggak apa-apa lah. Kan sekali doang saya nyobain alkohol. Nggak apa-apa lah, kan sekali doang. Supaya saya bisa diterima dalam komunitas saya, supaya saya bisa diterima oleh kelompok saya, supaya saya nggak dianggap cupu sama teman-teman saya. Padahal negatifnya kita yang rasakan. Teman-teman yang kasih Tuhan, ini yang sangat relate dengan kehidupan kita. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa bukan hanya tahu soal yang baik dan benar, tapi juga melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seorang teman yang baik gak akan menjerumuskan temannya sendiri. Hati-hati dengan godaan untuk membuktikan eksistensi diri kita. Dan yang ketiga teman-teman, ini juga yang sangat lekat dengan kehidupan kita. Ketika iblis juga membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi enggak menyerah si iblis ini untuk bisa terus menggoda Yesus pada saat itu. Dan bukankah segala kemegahan dunia, harta benda duniawi yang juga menjadi godaan terbesar kita. Hati-hati. Tanpa sadar, kita menjadikan ilah-ilah lain terhadap segala benda yang menjauhkan kita dari sosok Tuhan sesungguhnya. Apa yang menjadi ilah-ilah lain yang bisa menjadi sosok Tuhan dalam kehidupan kita? Yang tanpa sadar kita sedang menyembah Dia, teman-teman. Misalnya handphone kita, gadget kita. Kita kadang kalau bangun pagi, kita lupa terima kasih Tuhan karena saya masih bisa bangun hari ini. Ketika bangun pagi, yang langsung kita ambil handphone kita. Kita baca WhatsApp. Mending kalau bacanya renungan gitu ya. Sampai buka mata di pagi hari, tutup mata di malam hari, benda ini yang melekat dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti, kalau gitu saya nggak butuh handphone. Bukan berarti, apakah saya nggak boleh pakai internet, gadget sama sekali. Bukan seperti itu. Tadi di awal kita hidup di tengah teknologi yang semakin canggih, tapi teknologi itu adalah alat yang seharusnya membawa kita dekat kepada Tuhan, bukan justru sebaliknya. Hati-hati dengan segala sesuatu yang menjadi ilah lain dalam kehidupan kita. Uang, gadget, teknologi, bahkan manusia sendiri, jangan-jangan menjadi ilah lain dalam kehidupan kita. Atau hal-hal lain yang dianggap bahwa ini bisa membawa kita ke dalam keberuntungan, hidup yang kaya raya dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman saya pernah diajak ngobrol gitu ya. Ada seorang pemuda yang sudah menikah juga, dia bercerita ketika dia diajak istrinya ke daerah Bogor gitu ya. Satu terpencil di Bogor, ngapain saya tanya gitu. Pergi ke tempat mbah, rumah mbah, mau ngapain? Karena istri saya percaya, Kak, kalau misalnya di apartemen kami itu, kenapa ya belakangan ini kok ya saya dan keluarga sering sakit-sakitan, terus kok ya saya pekerjaannya sekarang kok sedang sulit. Terus apa? Saya tanya. Ya kami percaya kalau ada kuasa jahat di dalam apartemen kami. Terus apa yang kamu lakukan? Saya sampai tanya kayak gitu. Ya istri saya punya kenalan di tempat terpencil di Bogor, ada rumah mbah-mbah di situ, terus kami harus bawa kambing dan seterusnya. Dalam pikiran saya, zaman sekarang kok masih ada gitu ya. Ini bukan orang tua, bukan lansia yang cerita ke saya, anak muda yang masih percaya. Terus apa setelah itu saya tanya? Ya udah akhirnya kami dikasih kayak sesajen gitu supaya asapnya bisa memenuhi ruangan di apartemen, dan di situ kami percaya keberuntungan akan kami alami setelah kami melakukan itu. Teman-teman yang kasih Tuhan, di zaman sekarang bukan berarti nggak ada orang-orang yang percaya, masih percaya hal-hal yang kayak gitu. Semoga di antara kita tidak ada yang seperti itu.
Iblis bisa mencobai kita dengan segala kemegahan dunia, asal kita mau menyembah Dia. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Yesus bisa mengalahkan pencobaan. Kalau misalnya kita perhatikan, setiap kali Yesus dicoba dengan 3 hal itu, apa yang Yesus selalu katakan? Ada tertulis. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Artinya apa? Yesus tahu persis apa yang menjadi firman Tuhan dan Dia melakukannya. Teman-teman jangan salah, bukan hanya Yesus aja yang tahu, tapi iblis juga tahu firman. Ketika dikatakan, ketika suruh Yesus jatuh gitu ya, menjatuhkan diri, iblis bilang kayak gini, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Jadi iblis juga tahu firman. Tapi di sini bedanya apa teman-teman yang kasih Tuhan? Iblis tahu firman untuk bisa mencobai Yesus. Jangan sampai kita tahu firman, tapi untuk mencobai Tuhan. Yesus bisa mengalahkan pencobaan, dia tahu firman, dia dekat dengan Bapa dan dia melakukan firman Tuhan. Karena dia tahu apa yang menjadi fokus utama dan tujuan hidupnya. Sehingga dia tidak memilih jalan pintas dan mau menempuh proses bahkan tantangan dan penderitaan dalam hidupnya. Yesus tahu kalau tujuannya datang ke dunia bukan untuk kaya raya berlimpah harta benda supaya orang-orang sujud kepadanya, malaikat datang gitu ya menatang dia, bukan itu yang menjadi tujuan hidupnya. Dia datang supaya bisa menyatakan kasihnya kepada setiap kita, menyelamatkan setiap kita. Maka pertanyaan selanjutnya, apa tujuan kita? Itu yang perlu kita tahu juga supaya kita tidak mudah untuk menempuh jalan pintas. Kalau tujuan utama kita uang, maka percayalah segala sesuatu yang kita pikirkan, kita lakukan, maka kita melakukannya untuk uang. Kalau tujuan hidup kita untuk menyenangkan diri kita sendiri, maka ketika kita menikah, ketika kita melayani adalah untuk supaya keuntungan diri kita sendiri. Apa tujuan utama hidup kita? Setiap kita selalu punya pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Ada pilihan yang mudah dan instan namun menjerumuskan dan menyesatkan kita. Namun juga ada pilihan berjuang, berproses, namun Tuhan selalu sertai dan berkati. Ada lagu sekolah minggunya teman-teman. Ada yang tahu lagunya? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api. Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dunia ini banyak sekali menawarkan kita hal-hal yang bisa menjerumuskan kita yang kelihatannya mudah, instan, menyenangkan. Gak usah capek-capek, gak usah repot-repot, harus melewati proses. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup bukan semata tentang mencapai hasil saja. Walaupun kita gak naif juga. Siapa sih di dunia ini yang mau hidup susah? Gak ada ya teman-teman ya. Kan pepatahnya kalau bisa dari lahir hidup enak, mudanya kaya raya, tuanya foya-foya, matinya masuk surga gitu ya. Itu kan impian banyak orang. Tapi apakah selalu harus ditempuh dengan jalan pintas, cara curang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Hidup bukan semata tentang mencapai hasil, namun juga mau berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa izinkan hidup kita naik turun seperti yang digambar ini ya. Naik turun, lewati segala macam tantangan rintangan. Tapi di dalamnya ada proses yang semakin membuat kita semakin tumbuh dewasa, semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan. Seorang nahkoda kapal yang semakin terampil bukan diperhadapkan dengan laut yang tenang-tenang saja. Namun kadangkala harus ada badai di tengah lautan supaya dia semakin terampil mengemudikan kapalnya. Demikian pula Tuhan, kadangkala mengizinkan segala tantangan, rintangan, hidup yang penuh proses yang tidak mudah dalam hidup kita supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan.
Selamat memilih teman-teman, setiap godaan ada dalam hidup kita, setiap pilihan ada di tangan kita, tinggal kita mau terima yang mana. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengekalkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah yang Maha Kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami bahwa di dalam dunia dengan berbagai godaan yang berusaha untuk menggoda kami, mencoba kami untuk bisa jauh dari Tuhan, tapi kami percaya hikmat dari Tuhan yang terus menolong setiap kami supaya sungguh-sungguh pilihan kami adalah berada di dekat Tuhan untuk bukan hanya tahu tentang yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi juga dimampukan melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik kami di tengah studi kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah lingkungan pergaulan kami, di tengah keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan, sungguh-sungguh kami bisa menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia, yang bisa terus menghidupi integritas di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, tuntun kami dalam hikmat dari Tuhan. Secara khusus kami juga bersyukur untuk setiap kami yang boleh hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kami dalam kesehatan, dalam kehidupan pekerjaan, studi, maupun di keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Komisi Pemuda GKI Samanhudi, juga bersama dengan aktivis, bersama dengan penatua pendamping, dan setiap orang yang boleh terus melakukan pelayanan di gereja-Mu, biarlah Tuhan terus berikan hikmat juga kesehatian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan masa raya Paskah, biarlah Tuhan juga yang terus berkati supaya apa yang dilakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Kami teringat juga untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kami, memberikan mereka hikmat di dalam setiap kebijakan, keputusan, supaya sungguh-sungguh bisa menolong Indonesia menjadi negara yang semakin adil, sejahtera, damai, dan saling mengasihi satu sama lain. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang boleh bertambah usia. Kami bersyukur untuk Hani Handayani, untuk Fani Sutana, juga untuk Daniel Marcelino Gea. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan dalam pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Tuhan karuniakan hikmat, damai sejahtera, juga kesehatan di dalam kehidupan studi, pekerjaan, maupun di keluarga masing-masing. Inilah doa kami yang tidak sempurna ya Allah yang Maha Kasih. Kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12, berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan, atau dengan menggunakan QR yang tersedia di layar dan yang ditempelkan di kursi di depan. Mari kita menyambut dengan nyanyian PKJ 265, Bukan Karena Upahmu. Tuhan, terima kasih. Kami telah diberkati dengan begitu banyak di dalam kehidupan dan aktivitas kami sehari-hari. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, atas berkat firman yang telah Kau sampaikan melalui Pendeta Yvonne di pagi hari ini, yang memperkaya kegiatan kami Tuhan untuk selalu menjadi alat kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih kami diberikan waktu untuk mempersembahkan persembahan ini Tuhan, yang kami sadari hanya berasal dari-Mu. Perbuatlah persembahan ini Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan jadikanlah kehidupan kami dan juga Komisi Pemuda ini Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, berterima kasih dan bersyukur kehadirat-Mu. Amin. Karya-Nya besar.
khotbah hari ini, saya pribadi merasa disadarkan kalau kita sebagai pemuda Kristen tidak akan pernah luput dari banyaknya pilihan dan godaan yang mau menguji ketaatan kita dan mencobai diri kita. Dan good news-nya, karena kita semua ini adalah anak-anak Tuhan, kita itu punya pilihan untuk tetap setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Tidak memilih jalan pintas, tapi memilih jalan benar yang walaupun kita tahu ada tantangannya. Kita mau stand for the right one. Nah, teman-teman, lagu berikut ini sangat cocok sama khotbah hari ini. Kita mau meminta kepada Tuhan untuk menjadi kekuatan kita, meneguhkan kita, dan menjadi terang kita. Mari kita nyanyikan Jadilah Terang Kami. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan di kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Teman-teman pemuda yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersatu sejenak.